Halo adik-adik, selamat siang. Perkenalkan, nama kakak Erli Megawati. Panggil aja Kak Erli ya. Nah, ada yang tahu nggak sejarah pramuka itu apa? Nah, kalau nggak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Sejarah pramuka itu apa? Sejarah pramuka di seluruh dunia, orang-orang seringkali mengaitkan dengan nama sesosok laki-laki tangguh. Ada yang tahu nggak ya siapa sosok laki-laki tangguh itu? Dia bernama Robert Baden-Powell of Guildhall. Beliaulah yang mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia berawal dari negara Inggris, adik-adik. Nah, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda karena merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional, adik-adik. Hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden-Powell, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri sehingga masyarakat di dunia menerima organisasi pramuka. Di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell untuk gerakan pramuka, adik-adik. Karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, pengertian dari pramuka, ada yang tahu nggak ya? Pengertian pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boys Code. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegah, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalana, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik, adik-adik, menjadi anggota dan mengucapkan janji satya pramuka terlebih dahulu. Nah, tujuan gerakan pramuka itu untuk membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan kaum muda agar siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, serta berjuang yang tangguh. Harus menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Seperti adik-adik, menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Lalu sejarah berdirinya pramuka nih adik-adik. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu sedunia, pendiri gerakan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, lucu, dan gembira, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan ia juga pintar dalam memainkan beberapa alat musik, seperti biola dan piano. Nah, pengalaman yang dialami Bapak Baden-Powell kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Jadi, Bapak Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides.
pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor Sekretariat Pramuka Sedunia yang kemudian dipindahkan ke Ottawa dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Nah, itulah sejarah singkat mengenai pramuka ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu nih, di pramuka ada tali temali pramuka, yaitu ada simpul mati, simpul jangkar, dan simpul pangkal. Nah, nanti kakak kasih tahu ya 3 simpul itu. Nah, adik-adik, ini adalah simpul pangkal. Yang kedua, ini adalah simpul mati. Dan yang ketiga, ini adalah simpul jangkar. Nah, tadi sudah kakak lihatkan kan? Itu ada 3 simpul. Nah, yang pertama simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Terdapat 2 cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran dan yang kedua dengan cara dililitkan. Fungsi simpul pangkal berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang kayu. Dan yang kedua, simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Fungsi simpul ini berfungsi untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Dan yang ketiga adalah simpul jangkar. Dalam cara pembuatan simpul jangkar tidak begitu sulit alias mudah. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali simpul jangkar. Ini salah satunya adalah bagilah tali menjadi 2, kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Yang kedua, tariklah kedua badan tali sehingga semua tali masuk ke dalam ke dalam talinya ya adik-adik. Dan fungsinya dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember adik-adik. Nah, begitu. Jadi 3 simpul itu ada simpul apa aja? Simpul pangkal, simpul mati, dan simpul jangkar. Nah, sekian info dari kakak mengenai sejarah pramuka dan tali temali dalam kepramukaan, yaitu ada simpul pangkal, simpul mati, dan simpul jangkar. Oke, sekian dari kakak, dari Kak Erli. Dah.
Sekian dari saya, Erli Megawati, Prodi PGSD Universitas Trilogi.